Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut, wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kuddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya, salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi, amin, wa tukrimuna binuril fahmi, wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Engkau. Khalaqtani, yang telah menjadikan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku dalam perjanjianmu. Wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan berusaha sekuat mungkin untuk menepati janji-janjiku kepadamu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, dan aku juga berlindung kepada Engkau ya Rabb dari segala keburukan nafsu yang ada di dalam diri. Wa abu'u bidzambi, dan aku juga mengakui segala dosa-dosaku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku juga mengakui segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Rabb. Faghfir lana, maka ampunilah kami ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau saja. Allahumma antas salam semua, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin, amin, amin ya rabbal. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Bu, ini mohon maaf, yang bicara orang gak benar. Kayaknya panitia salah ngundang. Kalau yang pertama sudah jelas, ayahanda guru kita yang sangat luar biasa. Kita doakan
Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata'anallah fi tuli hayatihim, amin. Wa nafa'anallah bi'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal. Nanti insyaallah yang terakhir, sebetulnya giliran saya yang terakhir, tapi karena kerendahan hati seorang ayah, Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ, beliau sedang mendidik saya, mengajarkan saya tentang kerendahan hatian. Yang muda disuruh maju. Kita doakan juga semoga beliau selalu terhindar daripada fitnah yang keji, fitnah yang kejam, fitnah yang menghinakan, amin amin ya rabbal. Di sini banyak para alim ulama, guru-guru. Saya minta ridhonya, meminta ridho kepada semua, mau anak kecil sampai kakek-kakek, dari orang biasa sampai orang besar. Kenapa meminta ridho kepada semua? Karena inilah perkara yang insya Allah akan jadi mulia, amin. Hadirin, kenapa kalimat pertama tadi hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah? Kenapa? Ngerti nggak? Nggak ngerti? Nggak ngerti? Baik, sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaat. Kenapa harus pakai insya Allah? Jawabannya sederhana. Insya Allah itu adalah untuk sesuatu yang belum pasti. Bicara pasti, bicara milik Allah. Artinya apa? Hanya Allah Azza wa Jalla, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla Jalalu yang paling pasti tahu siapa di antara kita di sini yang paling mulia kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa juga? Siapapun orang yang ada di sini, meskipun pada kenyataannya dia adalah seorang tokoh, seorang panutan, maka dia tidak berhak untuk merasa dirinya lebih mulia daripada yang lain. Sama, termasuk saya juga begitu. Yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Kita semua sama, sedang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kerendah hatian yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang ayah anda sampaikan, Rasul itu bukan manusia biasa, tapi beliau tidak pernah mengaku kalau beliau luar biasa. Ini yang luar biasa dari beliau. Kalau tidak percaya, nanti pulang, Al-Qur'annya dibuka, cari surat Al-Kahfi, ayatnya cari sendiri. Tadi ayah juga sudah bilang, cari sendiri. Ayatnya ada di ayat-ayat terakhir. Dan ini biasanya para imam masjid sering menggunakan, dibaca dalam salat. Kalau enggak salah bunyinya seperti ini. Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lakum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. Hebat, ibu-ibu luar biasa. Kalau bapak-bapak biasa di luar. Maaf. Loh, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa sama seperti kalian. Allahu a'lam bimuradi. Ini kerendahan hati yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi. Yang membedakan aku dengan kalian adalah apa kata Rasul? Aku diberikan amanah, diberikan wahyu untuk menyampaikan kepada kalian semua bahwa kalian punya Tuhan yang satu. Jelas? Bu? Jelas? Oke. Inji. Pripun kabare, Bu? Ibu asmunipun pinten? Hah? Asmanisa. Udahlah, Bu, namanya siapa? Asmanipun sinten? Ya nyuwun sewu mangatus lah. Dari dulu sewu aja nggak naik-naik ya Bu. Beras naik, minyak naik, segala-gala naik, masih nyuwun sewu aja. Nggak kaya-kaya orang Jawa. Tapi subhanallah tadi beliau luar biasa ya. Aduh, ya Allah ya Karim, kalau saya boleh ulang ya, itu bukan karena ketika sorbannya, tapi karena sifat sedekah yang sangat luar biasa dari beliau. Kita doakan semoga sedekahnya sampai ke arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Bersih, lempeng, terus dijaga oleh malaikat kehadirat Allah Rabbul Izzati. Amin, amin ya Rabbal. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah kalian tempat yang mulia itu adalah apa? Tempat yang mulia itu bukanlah tempat di mana di dalamnya berkumpul laki-laki yang tampan, wanita-wanita yang cantik, artis-artis, bukan. Dan tempat yang mulia itu bukanlah tempat di mana di dalamnya berkumpul para pejabat, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, bukan. Dan tempat yang mulia itu bukanlah tempat di mana di dalamnya berkumpul orang-orang kaya dengan hartanya, kemudian mereka memamerkan hartanya semua, bukan. Tapi tempat yang mulia itu adalah apa? Tempat di mana di dalamnya, monggo silahkan kepada ayahanda guru kita doakan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari ibu, kita iringi guru kita kepergiannya dengan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah selamat jalan ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Yang terakhirnya begitu Bu. Bu, yang terakhirnya begitu, ala yasin habibillah. Ayo coba. Bisa nggak? Bisa nggak? Ayo, 1, 2, 3.
alayas. Makanya lehernya begini. Itu kalau lehernya begini pengaruh gitu. Aduh, Masya Allah. Ini mohon maaf lahir batin, saya tidak akan lama-lama. Paling 3 jam. Ibu-ibu kuat 3 jam? Ibu-ibu kuat 3 jam? Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak kuat 3 jam? Paling 5 menit. Yang namanya laki-laki, Bu, hanya kuat pada hayalan, sudah selesai, itu saja. Ya termasuk saya maksudnya. Kan saya laki-laki juga. Oke, kita teruskan. Sampai di mana tadi? Sampai di sini. Ala Yasin, ala manis. Jadi tempat yang mulia itu bukanlah tempat di mana di dalamnya banyak kumpul artis, kumpul para pejabat, kumpul orang-orang kaya. Bukan. Ya, bukan. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat pada kendaraan, tapi Allah melihat kepada siapa yang mengemudikannya. Itu yang paling penting. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kita pakai baju harganya berapa. Ya, Bu. Jadi meskipun ibu pakai baju kreditan gitu ya, berapa bulan biasanya bayarnya, Bu? Ini kelihatan nih wajah hutang semua ini. Itu dari jidatnya kelihatan ada tulisan belum lunas, kredit. Nah, jadi seperti itu. Jadi Allah tidak melihat yang dipakai kita apa. Allah tidak melihat jabatan kita apa. Allah tidak melihat berapa banyak harta kita, tidak. Dan itu bukan gambaran satu kemuliaan. Maaf, ketika seseorang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dititipkan ya, bukan diberikan. Ingat, di dunia ini tidak ada pemberian, yang ada titipan. Mana buktinya? Buktinya semuanya diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dititipkan nyawa, besok nyawanya diambil, alias hari ini dititipkan jabatan, besok pensiun. Itu bukti. Hari ini dititipkan harta, besok jatuh miskin. Itu bukti. Kita semua ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hak guna pakai, bukan hak memiliki. Karena hak memiliki adalah mutlak milik Allah Subhanahu. Sama seperti ibu-ibu nih, para istri. Nih istri hak guna pakai nih. Pakai sama siapa? Ya, istri hak guna pakai, suami hak guna pakai, anak-anak hak guna pakai, jabatan hak guna pakai, harta hak guna pakai, popularitas hak guna pakai. Besok sekali waktu kalau masanya sudah selesai akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Bu, tidak bisa. 5 menit lagi. 5 menit lagi, jam 10:05 maksudnya. Jadi begitu. Ukuran kemuliaan seseorang tidak bisa dilihat dari apapun. Inilah letak keadilan Allah Subhanahu. Jadi yang miskin-miskin merasa terbela. Ini ngomong-ngomong orang miskin apa bukan? Hah? Ini orang miskin? Saya tidak percaya, ini pasti orang kaya semua. Ciri khas dari orang kaya itu apa, Bu? Pertama, kalau naik mobil kemana-mana, mobilnya ganti, supirnya ganti. Hah? Naik Ancot. Itu baru orang kaya. Kalau masih suka nyupir sendiri, kemudian ngisi bensin sendiri, parkirin mobil sendiri, dibawa bengkel sendiri, nyuci mobil sendiri, berarti masih orang susah. Nih orang-orang kaya, saking kayanya kemana-mana nggak pernah bawa mobil. Ya, Bu, ternyata bapak-bapak, ibu-ibu ini bukan cuma orang kaya, tapi orang yang pemurah. Setiap naik mobil hawanya mau sedekah aja.
Bayar, coba-coba aja nggak bayar. Betul nggak? Insya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan tempat yang mulia? Siapa saja orang-orang yang ada di dalamnya? Satu, orang-orang yang kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan suka memuliakan orang lain. Jadi dia mulia dan suka memuliakan orang lain. Artinya dia tidak merasa kalau dirinya lebih mulia daripada yang lain. Hati-hati dengan sifat merasa. Sifat merasa itu akan menggugurkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Beliau. Siapa beliau? Bu. Siapa beliau? Muhammad ابن عبد الله ويا قاري كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قاري كتاب الله عليك قبة الخضراء تجاهد في سبيل الله عليك قبة الخضراء تجاهد في سبيل الله يا رسول الله سمع يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Tuh, beliau ya Bu. Bu, kepengen gak ketemu dengan Rasul? Ibu lebih cinta mana? Cinta Rasul apa cinta suami? Ayo jujur, jujur, jujur. Gua nggak nanya malu coy. Oke coy. Gua nanya mak lo. Bu, ibu lebih cinta Rasul apa cinta suami? Dua-duanya. Jadi orang nggak boleh serakah. Kan disuruh pilih satu, kenapa dua-duanya? Giliran lakinya kawin dua dia marah. Disuruh pilih satu bukan dua. Sekarang tentukan sikap. Ibu pilih mana? Lebih cinta Rasul apa cinta suami? Tuh kan jawabannya tetap ngambang. Oke, sekarang begini saja. Ibu, dalam kehidupan ini apakah ibu pernah merasakan bahwa beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah nggak beliau menyakiti hati ibu? Pernah nggak? Tidak. Suami? Pak, curhat. Ibu-ibu lebay, Pak. Tuh kan, masa yang suka nyakitin disayang? Rasul nggak pernah nyakitin. Ini sebenarnya ini miliknya Pak Kiai ini. Karena saya muridnya, jadi ke bawah-bawah aja yang begitu. Aduh ya Allah ya Karim. Bu, jadi sekarang ibu jawab dengan jujur, lebih cinta suami apa cinta Rasul? Tetap masih dua-duanya Pak. Tuh lihat perempuan, meskipun udah disakitin kayak apa, tetap sayang. Kalau saya sih terus terang Bu, nggak demen sama laki-laki. Brengsek laki-laki, mas saya mah nggak demen. Ya kalau demen berarti jeruk makan jeruk dong. Na'udzubillahimin. Tapi memang zaman sekarang tuh ya begitu Bu. Perkara laki-laki suka sama laki-laki banyak.
lebih berani bahkan sekarang ditampakkan terang-terangan. Bahkan komunitas mereka mulai menuntut ke DPR supaya boleh menikah sesama jenis. Masa mau main anggar? Main pedang? Aduh ya Allah ya Karim. Mau jadi telat lo ketawanya lo bocah. Pikir lo kelamaan. Aduh ya Allah ya Karim. Oke, kita kembali lagi. Ini udah mulai ngaco ini. Ya. Jadi tempat yang mulia itu tempat di mana di dalamnya banyak orang-orang yang mulia dan suka memuliakan orang lain. Dan tempat yang mulia itu adalah tempat di mana di dalamnya banyak orang-orang yang kedudukannya tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak tinggi hati. Dan tempat yang mulia itu adalah tempat di mana di dalamnya begitu banyak yang katanya orang-orang miskin kumpul, orang-orang fakir kumpul, yang pada suka minta sedekah kumpul, yang nunggu zakat kumpul, yang nunggu dibagi beras kumpul. Dianggapnya seperti itu, padahal boleh jadi mereka adalah orang-orang yang kaya dengan ganjaran dan pahala dari sisi Allah Subhanahu. Amin amin ya Rabbal. Dan tempat yang mulia itu adalah tempat di mana di dalamnya berkumpul orang-orang yang katanya wajahnya buruk, akan tetapi hatinya jauh lebih cantik daripada wajahnya. Amin amin ya Rabbal. Bu, kira-kira ibu hidup di dunia ini untuk apa? Oke, begini. Untuk apa kita dihidupkan dan untuk apa kita diciptakan? Hah? Ini pertanyaannya ada dua, berarti jawabannya juga harus ada dua. Baik, sekarang kita pisahkan. Untuk apa ibu dihidupkan? Sotoy lo, jangan alay ya. Ibu nggak ngerti bahasa gaul. Jadul, kurang ajar lo. Mak lu dibilang jadul. Oh, jahiliyah. Bu. Untuk apa kita dihidupkan? Untuk ibadah. Pertanyaan kedua, untuk apa kita diciptakan? Bingung kan? Bingung kan ibu? Saya juga bingung sebenarnya nanya apaan. Ini pertanyaan sepertinya sama, tapi ternyata punya arti yang tidak sama. Untuk apa kita dihidupkan? Yang pasti kita dihidupkan untuk dimatikan. Loh bener gak? Kita ini dihidupkan untuk dimatikan, ibu. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dihidupkan manusia untuk dihidupkan selama-lamanya. Untungnya dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya. Bayangkan ibu, seandainya Allah ingkar janji bahwa yang hidup akan dimatikan, berapa banyak di rumah kita orang-orang yang usianya ratusan tahun. Begitu kita masuk ke tetangga, sampai ke dalam kaget, siapa itu? Kakek saya 500 tahun nggak mati-mati. Waduh. Ya bu. Nah sekarang untuk apa kita diciptakan? Kita diciptakan untuk beri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh mantap. Yo Ngomong-ngomong udah punya bekal belum buat mati? Belum. Ibu pergi dari rumah ke pasar bawa bekal nggak? Bawa. Suami ibu dari rumah pergi ke tempat kerja bawa bekal nggak? Anak-anak dari rumah pergi sekolah bawa bekal nggak? Oh ternyata yang namanya bekal itu penting. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu adalah untuk mendapatkan bekal itu semua. Amin ya Rabbal. Ini sekedar ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang tua. Orang tua saya banyak bu, alhamdulillah. Ya.
Ada salah satu orang tua saya bilang apa? Kalau kepengen sukses, duduk ngaji, thalabul ilmi, yang pertama hawa nafsunya jangan ikut ngaji. Ya, hawa nafsu jangan ikut. Kenapa? Karena hawa nafsu itu diciptakan untuk menolak kebenaran. Jadi biarkan hawa nafsu, suruh nungguin motor aja di tempat parkir. Jelas? Biarkan akal dan iman saja yang ngaji. Kenapa? Karena akal dan iman pasti akan menerima. Sepahit apapun, sesakit apapun yang disampaikan oleh para pendakwah, dia akan terima dengan lapang dada. Pokoknya kalau ibu mendengarkan ceramah sama seperti orang mengundang tukang pijit. Tahu tukang pijit? Tukang urut, tahu tukang urut? Ibu badan sakit-sakit, bapak badan sakit-sakit, pegal-pegal, ngundang tukang pijit, dipijit, ketemu yang sakit, aduh, marah nggak? Marah nggak sama tukang pijit? Kurang ajar kamu, ini sakit, enggak kan? Tapi, aduh, iya tuh, di situ tuh yang sakit, aduh, Jadi ketika nanti ada tablik yang disampaikan, ada dakwah yang disampaikan, tiba-tiba itu mengena dalam hati, tiba-tiba itu mengena dalam diri. Jangan sakit hati. Oh, berarti memang jujur dalam diri ada penyakit. Oh, kena nih penyakitnya. Gitu kan? Begitu kena, diterima. Kemudian dibuat lapang. Insya Allah manfaatnya ada. Amin ya Rabbal. Terus kalau duduk di majelis taklim, perkara mata nggak usah terlalu pusing, perkara telinga yang paling penting. Kenapa? Kalau kita duduk di majelis taklim mengutamakan penglihatan, maka yang muncul dalam kita, dalam otak kita adalah apa? Ini yang ceramah siapa ya? Masuk TV nggak ya? Kalau nggak masuk TV, sepi. Yang datang sedikit. Begitu yang masuk TV, rame. Akhirnya kita pilih-pilih. Padahal itu bukan cara menuntut ilmu yang baik. Tapi ketika kita menggunakan telinga, nggak peduli yang mau datang masuk TV apa tidak, yang penting manfaat ilmu yang disampaikan, itu yang diambil. Jelas? Jelas? Di dalam dunia ini mana yang paling kita utamakan? Penglihatan apa pendengaran? Hah? Pendengaran apa penglihatan? Ibu duduk di tempat ini perlu pendengaran apa penglihatan? Seandainya yang kumpul semua di sini orang buta, jadi masalah nggak? Tapi seandainya yang duduk di sini orang budek, jadi masalah nggak? Jadi masalah. Budek bahasa Jawanya apa, Bu? Hah? Orang mudeng. Orang kelungu. Hah? Iya. Itu. Jadi sukses menuntut ilmu itu adalah itu. Insya Allah nanti pulang pasti manfaat. Baik, kita masuk ke tema sekarang. Hari ini kita akan bicara tentang Rasul seperti apa. Wah, kalau pengen ngambil contoh sudah sangat luar biasa Rasul. Sebagai seorang pemimpin contohnya ada. Sebagai seorang jenderal di medan perang contohnya ada. Sebagai seorang imam contohnya ada. Sebagai seorang kepala rumah tangga contohnya ada. Sebagai seorang sahabat contohnya juga ada. Sebagai seorang pengusaha contohnya juga ada. Apa yang tidak ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Semua ada, komplit, sangat luar biasa. Contoh, ini yang paling ringan saja, bicara urusan rumah tangga ya Bu. Ya Bu. Ibu kepengen nggak suaminya seperti Rasul? Coba dijawab yang kompak dari ujung sampai belakang. Ibu, mau tidak suaminya seperti Rasul? Rese lu. Mau ya? Yakin? Rasul istrinya mau suaminya seperti Rasul. Tadi mau, sekarang tidak mau. Ini bagaimana sih? Kejebak Pak. Bukan itu ya. Itu kalau itu perkara yang nggak usah diomong-omongin tapi dilakuin saja. Asal sama mama.
Begini, Rasul itu adalah manusia yang pandai mendidik diri, bukan mendidik orang lain. Karena kehebatan Rasul, kekuatan Rasul, kepandaian Rasul mampu mendidik diri, akhirnya orang-orang yang ada di sekelilingnya secara tidak sadar terdidik dirinya. Ya. Tuh. Yang kedua, ini contoh luar biasa. Sekali waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, kemudian Rasul mengucap salam, "Assalamualaikum." Kemudian istrinya mendengar, menjawab, buru-buru dibuka pintu. Tapi apa yang terjadi? Ibu, istrinya Rasul bersembunyi di balik pintu. Jadi begitu dibuka, ini si Rasul, jangan kurang ajar lu. Si Rasul lu. Oke coy. Peace. Begitu dibuka pintu, sembunyi bu istri Rasul. Rasul masuk. Aina zaujati? Mana istriku? Ya Khumairah. Wahai pipinya yang kemerah-merah. Kemarin ada seorang istri ke rumah saya, pipinya merah, habis ditabok sama suaminya. Buang. Itu kalau yang suka dipakai di pipi itu apa? Di sini apa sih namanya? Blush on ya? Blush on ya? Ada perempuan blush onnya nggak hilang-hilang bu, selama sebulan sama suaminya. Itu blush on abadi namanya ya. Allahu Akbar. Bersembunyi istri Rasul di balik pintu. Begitu Rasul masuk, pelan-pelan dari belakang. Kemudian Rasul berbalik. Dipegang kepala istrinya. Dicipok kening. Dicium. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tuh kemesraan yang sangat luar biasa. Pulang dari sini, praktek. Amalkan. Nanti suami besok sore pulang, waalaikumsalam, buru-buru ibu sembunyi di balik pintu. Oke? Oke? Begitu suami masuk ke dalam, buru-buru disangkain suami maling, dibanting. Wah, kamu praktek ilmu. Ya memang kadang-kadang kalau mengamalkan ilmu ya begitu, tidak selalu berhasil. Awalnya suka gagal dulu. Makanya penting jangan hanya istrinya yang ngaji, suaminya juga perlu ngaji. Oh di mana-mana ibu-ibu yang ngaji lebih banyak dari bapak-bapak. Sampai seragamnya juga lebih banyak dari bapak-bapak. Satu pengajian seragam 1, ikut majelis taklim 3. Sudah berapa coba seragamnya? Banyak seragam di rumah, tinggal kain kafan aja seragamnya belum dibeli. Sudah beli kain kafan belum? Beli dari sekarang, takut nanti malam mati nggak ada yang tahu. Aduh, capek. Terus 5 menit lagi. Ibu, ayo praktek, amal. Ini kenapa kok selalu ustadz, kok perempuan terus yang dibicarakan? Saking sayangnya sama perempuan. Kalian itu sudah lelah di dunia ini. Pertama, mengandung. Kedua, melahirkan. Ketiga, menyusui. Keempat, membesarkan. Kelima, mengurusi rumah, nyapu, ngepel, nyuci. Semua dilakukan oleh kalian perempuan. Kalian tuh sudah capek di dunia ini. Makanya sebetulnya gak pantas kalian masuk dalam neraka jahanam. Loh, betul gak? Makanya kenapa selalu dalam tablik perempuan lagi yang dinasehati? Karena saking sayangnya sama perempuan, kalian sudah capek hidup di dunia ini. Allahu Akbar. Sekarang begini deh, ini pertanyaan orang dewasa. Ketika suami dan istri berhubungan, diam lu, gak ngerti bocah. Ketika suami istri, di mana posisi seorang istri?
Tergantung selera. Biasanya di mana? Di atas. Biasanya di mana? Di bawah. Artinya apa? Siapa yang menahan berat beban badan? Istri. Seberat apapun, segendut apapun suami, ditahan oleh istri. Oh, berarti siapa yang lebih kuat sebetulnya? Perempuan daripada laki-laki. Ditusuk nggak mati-mati coba. Wah, perempuan memang luar biasa. Aduh, Masya Allah ya. Di dalam dirinya ada kehidupan tuh, contohnya berapa bulan Bu? 9 bulan. Tuh lihat, di dalam dirinya ada kehidupan. Makhluk mana yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dititipkan satu alam di dalam dirinya? Perempuan, bukan laki-laki. Dititipkan alam rahim. Ya Bu, alam rahim itu alam kasih sayang. Kenapa kok dibilang alam rahim? Karena sebentar-sebentar, padahal dari dalam ditendang-tendang, kadang-kadang kepalanya di atas, kaki di bawah, terus tiba-tiba kakinya disimpan. Mas, iki loh mas, kakinya mas, pegang deh. Ya bener gak? Bener kan? Saya hafal. Anak 4 soalnya, baru 4. Ya, baru 4. Ya kalau istri saya nggak mau tambah lagi, ya nggak apa-apa, dari produk yang lain aja. Uje mengarang saja. Apa ada dasarnya? Ada. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada putrinya Fatimah untuk belajar kepada Siti Mutiah. Lihat, makanya nggak usah malu-malu. Meskipun kita ini merasa keturunan siapa, untuk belajar dengan orang biasa tidak usah malu-malu. Sudah ada garisnya. Putri Rasul, keturunan langsung dari Rasul, disuruh belajar sama Mutiah. Mutiah itu wanita biasa, bukan siapa-siapa. Tapi Rasul memandangnya dengan sesuatu yang berbeda atas bisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menyampaikan kepada Rasul perkara-perkara rahasia, perkara-perkara ars, perkara-perkara kanzul ars? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti. Sama ketika Rasul membisikkan kepada telinga siapa? Habib bin Malik sang Rayatul Quraisy, kalau dia punya anak yang tidak bermata, tidak bertelinga, tidak bermulut, tidak berkaki, tidak bertangan. Padahal ketika itu Habib bin Malik sudah menantang Rasul untuk membelah bulan, dan Rasul sudah lakukan itu. Siapa yang bisikan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat siapa? Jibril alaihissalam naik ke Jabal Abi Qubais, salat 2 rakaat, turun malaikat Jibril beserta ribuan malaikat datang membisikkan satu rahasia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah. Fatimah datang ke rumah Mutiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintu, kaget. Ada gerangan apa putri Rasul datang ke rumah aku? Ayahku memerintahkan aku untuk datang kepadamu. Oh silahkan masuk. Begitu mau masuk, tiba-tiba Mutiah menutup pintu lagi. Oh maaf, saya tidak terima tamu laki-laki. Bingung Fatimah, nengok kanan kiri, mana laki-laki? Ada juga anaknya yang dia bawa. Ada anak saya belum balik. Tapi suami saya nggak bilang anak laki-lakinya kecil apa dewasa. Tuh amanah tuh begitu. Akhirnya pulang, ditaruh anaknya, balik lagi ke dalam. Di dalam di meja makan ada kipas, ada lap anduk kecil, dan ada tongkat. Fatimah tanya, itu untuk apa? Suamiku kalau pulang senang makan masakan aku. Dia suka kepanasan, aku kipasin. Suka keringatan, aku lapin. Terus itu tongkat untuk apa? Kalau dia sudah selesai makan, aku tanya kepadanya, wahai suamiku, adakah yang kurang dari diri ini? Kalau ada, ambil tongkat ini, pukul aku. Subhanallah. Ada enggak itu ya? Enggak ada, karena yang menjawab hawa nafsu. Makanya tidak ada, kan hawa nafsu selalu menolak kebenaran. Tapi ketika yang menjawab akal iman, ada. Dari mana adanya? Dari usaha keimanan kita untuk taat kepada suami. Bisa, kenapa tidak? Kalau akal iman yang bekerja, maka sistem Allah yang bekerja. Kalau sudah bicara sistem Allah yang bekerja, maka tidak ada yang bisa menolak. Yahdillahu linurihi may yasha. Tidak ada yang bisa menolak. Kalau sudah sistem Allah yang bekerja, apa yang tidak bisa? Semua bisa. Kenapa tadi jawabannya tidak bisa? Karena masih ada hawa nafsu yang ikut campur dalam perkara ini, sehingga bilangnya, oh tidak bisa, tidak ada. Nafsu. Memang nafsu kepengennya begitu. Kita tidak pernah berhasil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ya, banyak salah, banyak kurang ya. Yang bicara ini masih cinta dengan kemaksiatan.
Insyaallah ayahanda kita, guru kita ya akan menyampaikan hal yang pasti jauh lebih baik daripada saya. Hada min fadli Rabbi ya Allah. Semua ini hanya karunia titipan yang kau titipkan kepada hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.